Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman remaja masjid dan teman-teman hadroh sudah mau hadir di sini. Terima kasih karena mau meluangkan waktunya. Di sini kami ada tugas dari perkuliahan untuk menerangkan, sudah coba disebar. Itu di sini kami akan sedikit menerangkan tentang tulisan Arab sebelum Islam sampai menjadi seperti sekarang yang teman-teman baca di Al-Quran. Ini namanya, kalau dalam bahasa apa namanya, ilmiah, ini namanya manuskrip. Manuskrip itu naskah-naskah kuno yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Nah, yang ini manuskrip sebelum Islam datang. Jadi sebelum Rasulullah diutus menjadi Rasul. Tulisan Arab dulunya ini seperti ini. Bisa dilihat, nggak ada yang ini ya, yang ini nggak ada tulisan, nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya. Ini tulisan Arab dulu ini kayak gitu. Kapan itu menjadi, ini perjalanannya panjang sampai menjadi seperti sekarang. Ada titiknya, ada harokatnya, fathah, kasroh, dhamma. Kita harus bersyukur. Jadi membaca Al-Quran sekarang sudah enak. Bayangkan kalau dulu tulisannya kayak gini, sampai sekarang tulisannya tetap kayak gini. Kira-kira bisa baca ya? Bisa. Hanya orang-orang. Jadi sejarah singkatnya itu zaman jahiliyah. Tahu kan zaman jahiliyah itu zaman sebelum Islam sampai Rasulullah diutus, itu tulisannya kayak gini. Kayak gini. Gak ada harokatnya, gak ada titiknya. Lalu pada zaman Sayyidina Ali, tahu Sayyidina Ali? Khalifah Khulafaur Rasyidin keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali itu mengutus namanya Abdul Aswad Ad-Duali untuk mencetuskan ilmu nahwu. Ada yang tahu ilmu nahwu? Kalau di pondok pasti tahu anak pondok. Terakhirnya setiap kata itu ada yang fathah, dhamma, kasroh, itu namanya iqra. Jadi itu yang diputuskan di zamannya Sayyidina Ali. Setelah itu di zamannya dinasti Umayyah yang pertama, setelah Sayyidina Ali menyerahkan ke kan pergantian pemimpin tuh yang menjadi dinasti Umayyah. Itu ngutus lagi Muawiyah, ngutus salah satu gubernurnya yang bernama Ziyad, yaitu ngutus lagi namanya Abdul Aswad Ad-Duali untuk memperbarui supaya ada titik. Tapi titik itu pertama itu gunanya bukan untuk, jadi kalau ada ba, ada titiknya di bawah, tak, titik dua di atas, enggak gitu. Pertama itu titik gunanya untuk harokat. Nanti dijelaskan Mas Nedi. Setelah itu di zamannya Khalifah Abdul Malik itu menyuruh Hajjaj, ini sama gubernurnya di mana itu, di upgrade bahasa ini saiki itu di upgrade, nanti di upgrade, diperbarui titik itu sebagai pembeda huruf. Jadi yang awalnya titik itu sebagai harokat, akhirnya titik itu sebagai penanda fa, antara bedanya fa sama ko, yang fa titik satu, ko titik dua. Sampai terakhir itu di zamannya dinasti Abbasiyah, baru ada titiknya, ada tanda bacanya, ada fathahnya, ada kasroh, ada dhamma. Jadi kita perlu mensyukuri itu. Saya enak rek, sekali maca Al-Quran, tapi sih alasan maca Quran. Kudu disyukuri. Ini ijtihadnya para ulama sampai jadi kayak saiki. Oke, tak jelaskan secara singkat. Ini tulisannya waktu zaman jahiliyah.
Ini ada yang bisa baca. Tulisannya ana. Ini nun tapi gak ada titik. Gak ada titik. Ana sarok bil. Ba gak ada titiknya. Bin. Nah, nunnya ini kayak ro dulu. Ba nun. Bin ilmu. Bana itu. Nah ini ba nun ya sama ta. Bayangkan kalau sekarang nggak ada titiknya. Ba nun ya sama ta. Nggak ada titiknya semua. Bana itu aku membangun. Zal makbad. Za ini harusnya ada titiknya, yang artinya haza ini. Makbad tempat ibadah ini. Terus ini variasi aja. Ini alif. Dulu itu alif satu kalimat itu satu kata. Dipisah-pisah. Asad namanya Asad. Banu Al-Mudhor. Ini alif lam, ini mim, ini dot. Ada ro. Bisa baca, ada yang bisa. Kalau bukan ahli. Saya kok bisa? Soalnya sudah dikasih tahu guru saya ini bacanya gini. Jangan kan belum dikasih tahu, makanya tak kasih tahu. Bila maaf sakit. Ini tulisan zaman jahiliyah sebelum Islam. Lalu yang ini dua ini suratnya Rasulullah. Ini suratnya Rasulullah. Jadi kalau sampai kepada kita Rasulullah itu nggak bisa baca tulis, ya karena ini yang nulis sekretarisnya Rasulullah. Tak bacakan sedikit. Ini ada Bismillahnya, tapi bak sin mimnya terhapus. Bismillah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim min Muhammadin Abdillahi wa Rasulihi. Gak ada titiknya semua. Ila Hirokla, yang dikirimi surat ini namanya Hirokla. Awimir Rumi, pembesar atau pemimpinnya Rum itu Romawi. Romawi itu sekarang kalau yang Romawi itu jadi Rusia itu salah satunya. Ilahumi salamun alaman ittaba'a, keselamatan bagi orang yang ittaba'a. Ini alif ta ba ain, ittaba'a al huda, keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Bisa tak baca? Bisa. Ini hebatnya para ulama kita, sahabat-sahabat dulu, akhirnya berijtihad sampai seperti sekarang. Tak baca semua ya, tak cepetin. Sudah amma ba'du fa ini ad'uka, aku mengajakmu bidiayatil islami. Nah ini mim sama alifnya gandeng. Mim ini alif gandeng dengan ajakan Islam. Nah, alifnya ini seharusnya ikut yang sini. Aslim, masuk Islam maka kamu taslam, maka kamu akan selamat. Ini ajakan dakwah kepada Rasul. Terus yuktika Allah akan memberimu. Gak ada hamzahnya. Harusnya ada hamzahnya kalau sekarang kan. Yuktika ya, di sini wau, atasnya ada hamzahnya. Biasanya kan di Al-Qur'an gitu. Yuktika Allahu ajroka pahala. Marrota ini marro ta iya nun. Ini kalau sekarang ada titik ta iya nun. Tapi ini karena dulu zaman Islam masih belum ada titik. Marrota ini dua kali. Jadi ini salah satu suratnya Rasulullah, dan ini ciri khasnya Rasulullah, yaitu ini cincinnya Rasulullah. Tulisannya itu Muhammad Rasulullah. Ini. Jadi kalau ngirim surat Rasulullah itu selalu cincinnya celupin ke tinta terus distempelkan. Ini manuskrip dan perlu kita pelajari. Paham ya? Selanjutnya Baik, saya akan melanjutkan untuk
manuskrip yang saya akan jelaskan ini adalah manuskrip yang mana sudah mengalami perkembangan. Jadi ini juga salah satu bentuk dari ijtihad para ulama yang mana untuk penulisan Arab sendiri ini manuskrip yang saya akan jelaskan ini dikutip dari ayat Al-Quran. Jadi untuk yang pertama ini saya jelaskan, ini merupakan surat Al-Isra ayat ke-72 dan 73. Jadi yang 72 ini penggalan. Jadi ini sudah masa Islam ya. Jadi sudah jahiliyah itu sudah terlampaui. Sekarang sudah masa Islam. Jadi untuk penulisannya sendiri ini kan bisa dilihat tadi kan sudah dijelaskan bahwa untuk pembeda antara mana harokat itu pada zaman saat itu berbeda dengan yang sekarang. Yang mana kan sekarang itu kan penggunaan harokat itu kan seperti fathah itu kan garis di atas kasroh, garis di bawah, kemudian doma yang seperti wawu itu, terus sukun yang melingkar. Jadi kalau zaman dulu itu ketika orang-orang Arab zaman dulu menulis itu tidak menggunakan harokat yang seperti sekarang. Jadi bisa dilihat penggunaan harokat itu titik itu sebagai pembeda harokat, bukan pembeda huruf. Kan untuk huruf khususnya ta seperti ta kemudian sa itu kan tidak ada titiknya. Jadi zaman dulu itu orang membaca ya seperti itu. Kalau sekarang kan sulit dipahami. Jadi seperti ini saya bacakan. Sabilan. Jadi ini kan sa kemudian ta dan ya-nya ini tidak ada titiknya. Kemudian pada huruf lam alif la yang dibaca lam ini ada titik 2. Bisa dilihat kan? Nah, titik ini fungsinya adalah sebagai harokat, yang mana satu titik itu kan kayak fathah kan. Nah, kalau harokat di atas, kalau 2 berarti menjadi tanwin. Sabilan seperti itu. Jadi mengalami perkembangan dari segi seninya juga. Saya rasa dari segi seninya yang mana penulisannya lebih ada unsur artistiknya. Jadi kalau yang seperti yang dijelaskan tadi kan masih tulisan biasa, tidak ada dari segi artistik itu tidak. Jadi kalau yang ini masih bisa dilihat dengan keindahan tulisan pada masa itu. Seperti ini. Huruf wawu seperti ini, wa inkadu, alif yang di bawah ini, titik yang di bawah ini sebagai petanda kalau ini harokat kasroh. Jadi i dibaca alif dan titik di bawah dibaca i, kemudian nun. Jadi nunnya itu dulu seperti ini, bukan seperti yang sekarang kayak kayak ro gitu ya kan. Kemudian ini huruf kaf, ini dibaca ka. Jadi wa in kadu ini dal. Jadi mungkin bisa mungkin saya dibacakan keseluruhannya. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi wa auhayna ilaika li taftariya alaina ghairahu wa ida. Jadi ini wa ida ini kan sudah dijelaskan kan tadi kalau ini titik 2. Jadi sebagai tanwin wa ida, tapi di sini lam alifnya ini sebenarnya ada tasjidnya tapi tidak dituliskan pada saat itu karena orang-orang saat itu juga memahami kalau bacanya seperti apa itu memahami. Jadi wa idalla, jadi digabung wa idalla takhodu, ini tulisannya takhoduka. Jadi ini kaf, huruf seperti ini tuh dibaca kaf, takhoduka khalila. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang ini selanjutnya ini surat Al-Baqarah ayat ke 28. Jadi ini penggalan sedikit dari ayat 27 yang 2 kalimat di atas, humul khosirun. Kemudian yang ayat ke 28 sampai ayat ke 29. Ya mungkin beberapa dari kalian mungkin juga hafal. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ayatum. Kemudian yang selanjutnya. Tapi untuk manuskrip yang ini untuk penulisan titiknya itu tidak jelas. Jadi mungkin saya bacakan saja.
Tapi mungkin untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa lihat di Al-Quran sendiri. Karena ini untuk penulisannya sama, hanya saja untuk pembedanya yaitu harokatnya itu sulit dipahami. Jadi cara membacanya juga sulit dipahami. Untuk mempersingkat waktu juga, ini saya langsung saja menjelaskan. Jadi ini salah satu bentuk apa ya? Tulisan yang sudah modern seperti ini. Tapi ini memiliki perbedaan. Yang mana ini merupakan Quran cetakan dari Maroko, yang mana itu berbeda dengan Quran yang cetakan versi yang banyak digunakan di Indonesia, yaitu Quran Utsmani. Ini merupakan surat Nuh maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Ini yang membedakan antara cetakan Maroko dengan cetakan yang di Indonesia itu pada tulisan qaumihi ini kan menggunakan titik satu ya, jadi seperti fa. Jadi di Maroko itu fa itu titiknya di bawah kalimat, di bawah huruf satu, titiknya cuma satu. Kemudian kalau kof, huruf kof itu titiknya satu tapi di atas. Jadi inna arsalna Nuhan ila qaumihi a'anzir qaumaka. Jadi qaumaka bukan qaumaka. Mungkin di ayat baru ataupun alim. Qala ya qaumi. Ini kan qala ya qaumi, bukan qaumi. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wa taquwa wa yaghfir lakum. Ini kan fa-nya bisa dilihat pada ayat keempat itu kan titiknya berada di bawah, fa titiknya di bawah. Jadi ini merupakan salah satu hasanah keilmuan kita ya, yang mana bacaan seperti ini bukan salah, tapi ini hanya cara membaca, cara tulisan yang berbeda, tapi membacanya sama. Jadi seperti itu. Untuk penjelasan dari manuskrip ini kami rasa ini sudah cukup mungkin dari teman-teman. Apabila tidak bisa memahami bisa ditanyakan nanti. Jadi saya kembalikan ke Ferry. Nah, itu intinya ya dari semua ini hanya untuk pengetahuan teman-teman itu kalau bisa tahu. Jadi kita biar tahu bahwa Al-Quran yang sangat mudah dibaca sekarang itu perjalanannya sangat panjang. Ulama-ulama kita itu dulu, Masya Allah, beliau itu berpikir bagaimana anak cucuku ini enak mau Quran loh kan. Jadi kita harus mensyukuri itu. Dengan apa? Dengan rajin membaca. Paham ya? Intinya di situ. Teman-teman harus tahu perjalanan panjang bagaimana tulisan Arab itu dari gak ada titiknya, cuma merengget-merengget kayak mie keriting ya, sampai menjadi seperti sekarang. Kita itu, oh ini pak, ini kof, oh ini pak, ini tak, ini tak, ini sin, tahu ini shin. Intinya di situ kita perlu mensyukuri. Dengan apa? Dengan rajin membaca, dengan guru, terutama dengan guru. Artinya kita harus baca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Sakar itu. Paham ya? Terima kasih atas waktunya. Kalau ada pertanyaan seputar ini nggak apa-apa, nanti kita lanjut. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.